Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk belajar meskipun pembelajaran tidak berada di sekolah karena situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Meskipun demikian, tali silaturahmi kita jangan sampai terputus. Bapak ingin mengingatkan bahwa kita belajar adalah untuk menuntut ilmu meskipun jarak memisahkan kita. Oleh karena itu tetap semangat. Materi hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu dengan topik pembelahan sel. Bagaimana kamu berada di dunia ini? Tentu bertanya-tanya, karena setiap manusia dilahirkan berasal dari orang tua, yaitu berasal dari ibu yang dinikahi oleh bapak. Manusia berasal dari satu sel, yakni sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur bertemu dan mengalami peleburan menjadi zigot. Kemudian, zigot mengalami pembelahan sel, membentuk jaringan. Kemudian jaringan-jaringan bergabung membentuk organ. Kemudian, sudah terbentuk organ, maka organ-organ tersebut membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme yang bernama makhluk hidup, yaitu manusia. Itulah kenapa kita tercipta ada di dunia ini. Pembelahan sel secara umum terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah secara amitosis, yang kedua secara mitosis, dan yang ketiga secara meiosis. Pembelahan sel secara amitosis memiliki arti yaitu pembelahan sel secara langsung, tidak mengikuti tahapan, seperti halnya kita membelah roti, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Artinya terus dia membelah. Kemudian pembelahan sel secara amitosis umumnya terjadi pada makhluk hidup bersel satu seperti amuba, protozoa, bakteri, virus, dan lain-lain. Pembelahan sel secara mitosis. Mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Sel induk dan sel anak bersifat diploid, artinya berpasangan. Kalau sel induknya 23, maka sel anak juga sama 23 pasang. Kemudian pembelahan sel secara mitosis memiliki 4 fase, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel tubuh manusia dan sel hewan. Berikut penjelasan tentang tahapan pembelahan sel pada mitosis. Fase pertama yaitu profase. Dalam sel terdapat membran inti. Membran inti mula-mula mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, disebutnya fragmen. Kemudian kromosom memadat dan menebal. Itu disebutnya fase profase. Fase kedua yaitu metafase. Pada tahapan metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan dan terbentuk garis-garis di tengah, membentuk garis ekuator. Kemudian pada fase anafase, kromatid
setiap pasangnya memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anapase, kedua kutub memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Kemudian pada tahap telopase, membran inti mulai kembali terbentuk, kromosom mulai merenggang, dan akhirnya terpisah menjadi dua sel. Pembelahan sel secara meiosis. Meiosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing anak hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Sel anak bersifat haploid atau separuh sel induknya. Pembelahan sel secara meiosis memiliki dua tingkatan, meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel sperma dan sel telur. Pada gambar pembelahan sel secara meiosis memiliki dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ada yang namanya profase 1, di mana sel-sel kromosom menebal dan membelah. Kemudian pada fase metafase 1, sel-sel kromosom berada pada bidang pembelahan. Kemudian pada anafase, kromosom homolog memisah. Kemudian pada telofase 1 terbentuk fokus untuk membelah sel menjadi dua. Kemudian pada profase 2, sel anak haploid terbentuk dan kromosom menebal. Kemudian pada metafase 2, kromosom berada di garis tengah pembelahan. Kemudian anafase 2-nya kromatid yang sama memisah menuju kutub. Kemudian pada fase 2, sel anak yang haploid mulai terbentuk sehingga dihasilkan 4 sel anak. Coba kita lihat gambar tentang fase pembelahan sel secara meiosis. Meiosis untuk pertama yaitu profase 1, sel yang diploid akan mengalami pemecahan dinding sel di mana kromosom akan menebal. Kemudian tahap berikutnya kita lihat metafase 1, di mana sel-sel kromosom menebal dan berada pada di bidang tengah atau dinding pembelahan pertengahan. Kemudian anafase, kromosom terpecah dan bergerak menuju kutub kiri dan kanan. Kemudian tahap telopase, terbentuk dinding inti baru yang hampir terbelah dua tapi tidak terbelah. Kemudian terbelah menjadi dua sel. Kemudian profase berikutnya, profase 2, yaitu sel anak yang haploid akan membelah kromosomnya menjadi dua, berada di dinding pembelahan, berjajar, kemudian memisah, yaitu kepada tahap metafase di mana sel-sel kromosomnya terpecah menjadi dua, bergerak. Kemudian panafase di mana sel-sel kromosom yang telah memisah menuju kutub. Kemudian sel anak yang haploid akan terbentuk menjadi dua sel anak yang haploid sehingga dihasilkan 4 sel anak. Demikianlah video penjelasan tentang pembelahan sel
Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.